dah. Nah. Siap. Tuh, 2, 3. Oke Kak, mungkin lebarannya seperti apa? Alhamdulillah lancar, full sama keluarga inti, terus teman-teman juga sempat ke rumah gitu. Tapi kalau ketemu sama keluarga besar belum sempat karena kan masih ada yang kecil, jadi mau pergi itu agak susah kayak. Liburan kemana mungkin Kak, liburan lebaran ini? Nggak kemana-mana, di rumah aja. Mudik nggak? Nggak mudik. Berarti kebetulan keluarga kumpul di Jakarta gitu ya? Enggak juga, jadi mamaku ke Aceh, terus kalau kita di Jakarta. Kemarin aku sempat lihat liburannya ke Jepang, mungkin seperti apa Kak, boleh diceritain? Oh, itu ke China. Oh, China. Ke Shanghai, karena Syakil pengen lihat Zootopia ya, Syakil ya? Ya Syakil, jadi dia pengen main di Disneyland, terus Universal. Jadi minta, udah bisa minta. Berapa lama Kak ke China? 2 mingguan ya, 2 mingguan. Destinasi apa aja sih yang dituju? Jadi kita ke Shanghai, Disneyland, Hangzhou, Beijing, ya ke Universal. Lebih ke anak-anak sih, karena yang kenapa ke Shanghai karena si Zootopia itu adanya di Shanghai. Tapi mungkin pengalaman saat itu liburan bawa anak, kepingin anak-anak juga gimana Kak? Repot gak Kak? Enggak sih, karena dia kepengen jadi dia bersemangat banget, jadinya kita senang juga buat nemenin gitu. Jadinya nggak ada yang ngerasa repot ya, happy aja. Terus dia udah bisa main banyak permainan, adanya juga udah bisa main banyak permainan, jadi ya enjoy aja. Terus ya kayak mereka tuh 2 hari kan masuknya tuh, minta masuk ke Disneylandnya, jadi kayak ya mau tidur cepet, paginya semangat buat mandi, buat makan, supaya mau pergi main gitu. Jadi nggak ada ngerasa repot sama sekali. Mungkin perbedaan mereka nih di Indonesia sama di luar negeri apa Kak? Apakah makannya susah? Atau tidurnya mungkin beda, agak susah tidur? Enggak sih, semuanya oke-oke aja. Happy, makannya bener, tidurnya bener, lebih bersemangat aja, lebih banyak aja tenaganya. Kalau di sini mungkin kayak lebih santai aja. Kalau di sana tuh kayak, ayo mami kita kemana lagi? Mami mau naik transportasi, pengen naik bus, pengen naik train, pengen nyobain naik transportasi. Berarti anak-anak sangat enjoy traveling ya Kak? Suka banget, terus suka nyobain kayak di Shanghai itu sempet ada kayak bajai gitu ya Beb ya, pengen juga, jadi dia emang demen aja mau naik bis yang bertingkat gitu emang. Jadi kita memang pergi itu ya maunya anak gitu, nanti dia lihat, oh mami itu apa, mau coba itu. Total berapa banyak sih Kak udah traveling bareng anak? Berapa ya, kalau sama anak berapa ya? Cuma kita paling ya ada beberapa kali, cuman emang ada sering ke satu negara yang sama itu sering banget gitu, karena itu yang paling deket, cepat, dan dia demen banget naik trennya gitu, naik MRT-nya yang di Singapura. Tapi buat Kakak sendiri mungkin tips bawa anak ke luar negeri? Persiapkan snack yang banyak buat di perjalanan. Kalau nggak kan mereka akan cepet bosen gitu kan. Iya, tapi kalau untuk mainan kita nggak bawa banyak sih, kayak gini cuma 1 doang. Snack sih, karena anak-anak aku doyan nyemil gitu. Dia mempersiapkan snacknya? Iya, snack. Terus kayak, kalau nggak tahu ya, mungkin setiap anak kan beda-beda, terus umurnya juga beda-beda. Umur anakku tuh lebih yang di titik yang kayak pengen tanya, mami ini apa, ini jalan apa, ini kok mobilnya kayak begini, ini tuh apa. Jadi lebih banyak tanya, jadi ya nggak perlu bawa mainan banyak, ya kita edukasiin aja gitu ya. Tapi kemarin pas liburan bawa sister apa babysitter nggak sih Kak? Bawa kita total 7 orang. Banyak juga nih, berarti tapi Kakak tipikal ini nggak sih Kak? Kalau misalnya kan biasanya lebaran tuh pasti pada mudik, tapi susnya nggak mudik tuh gimana? Susnya nggak mudik, susahku ada yang mudik ada yang enggak sih. Oh gitu ini karena banyak ya. Cuma Enggak, itu kan perginya sebelum puasa. Oke, tapi kalau dari Kakak sendiri nih, kemarin pada pulang nggak sih mungkin? Semuanya atau gimana? Sebagian pulang. Iya, sebagian pulang, sebagian enggak.
Tapi mungkin gimana Kak, mungkin Kerepotannya mengurus anak lah selama susnya pulang. Dibilang repot sih enggak ya, kita ngejalanin terus anakku udah di tahap yang udah mandiri juga Udah gitu. bisa diajak Udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak diskusi, terus udah bisa mandi sendiri, makan sendiri. Jadi kayak dibilang kesulitan banget sih enggak ya, paling adenya aja sih. Itu juga kalau adenya paling lebih ke mikirin makanannya gitu. Tapi selebihnya sih ini makan segala macem kakaknya, jadi ya udah lebih aman aja. Tapi mungkin kerja sama Kak Roger sendiri gimana nih? Mungkin bagi tugasnya gimana? biasa tag team kita. Iya, jadi aku bagian biasanya kalau sama adiknya nih ya, kalau kakaknya kan udah gede ya. Kalau adiknya tuh lebih kayak malam tuh memang aku yang bangun, aku yang jagain, Roger bikin susu, gitu aja sih. Selebihnya sih mana-mana aja ya, nggak ada yang gimana-gimana. Udah mulai gede sih soalnya, jadi udah di posisi nyaman. Udah tahu maunya apa. Iya, udah bisa ngomong kan mereka. Tapi mungkin dibatasin nggak sih kayak susnya boleh pulangnya cuma berapa hari doang gitu? Enggak sih sama. Karena giliran itu ya. Ya sih aman-aman aja. Aku juga mungkin kalau tadi masih baby ya aku batasin ya, tapi karena ini udah mulai gede, udah mulai bisa diajak diskusi, dan ini kesempatan buat kita untuk dekat sama anak, untuk ngobrol, untuk ngajarin, untuk kayak apa ya, ngerjain PR-nya dia yang di sekolahnya itu kita ulang lagi pelajarannya. Ini kesempatan buat kita bonding gitu. Jadi nggak ada kayak batasan jangan lama ya, mereka minta berapa lama. Kemarin tuh sih oke aja karena ya itu ya apa udah mulai gede. Tapi ada momen kayak aduh mbak jangan pulang dong kayak gitu, takut kerepotan nih di rumah. Enggak sih, karena memang dari awal ada beberapa orang di rumah aku yang bilang dari pertama masuk kayak emang nggak cuti lebarannya, mungkin next gantian sama yang lain. Memang udah ada beberapa ngomong gitu, kesepakatan. Tapi kalau yang udah lama karena yang awal nggak cuti, yang sekarang cuti, jadi emang mereka sendiri sih, mereka udah ada meeting sendiri. Iya, mereka udah berbagi gitu. Kak, mungkin sedikit soal liburan lagi. Kemarin foto-fotonya sempat jadi rame, katanya visual sekeluarga nih mantep banget katanya. Gimana? Amin, happy banget ya. Semoga berdoa baik juga buat kita dan buat kalian juga yang udah doain kita juga. Ya nggak nyangka sih banyak yang suka, banyak yang happy. Padahal cuman iseng-iseng foto-foto begitu aja gitu. Memang kalau kakaknya tuh demen foto, kalau adiknya emang demen lari-lari. Tapi ya memang kita kan ada orang yang ikut juga gitu, jadi ikut foto-fotoin gitu. Jadi ya ada kenangan lah. Memang aku tipenya suka ada kenang-kenangan, ada memori. Nah pas lagi iseng-iseng kayak kemarin kan puasa terus mau lebaran, iseng nggak tahu ngapain nih, ngedit baru posting, ternyata banyak yang suka. Tapi kakak sendiri mungkin kalau jalan barengan emang suka aja di center of attention apa gimana kak? Kayak diliatin gitu apa? Apalagi di luar negeri yang notabene mungkin kakak nggak begitu dikenal. Mungkin diliatin kalau aku gendong adenya ya, karena aku pakai hijab, terus adenya tuh Chinese banget, jadi kayak diliatin. Itu bisa sama Jorel kalau Iya. luar negeri pada laku ya. Iya, pada demen. Mereka semua pada mau foto, mereka pada Malah kayak bantu ngajakin main gitu, jadi kayak ya. Gak surprise. Jorel kemarin pas lagi umroh, pas lagi di Mekah juga sering banget disamperin sama jemaah sana yang mereka yang dari Arab sana. Terus pas kemarin ke Shanghai juga laku. Iya, cuman ya bingung aja, aku pakai hijab terus aku Chinese banget gitu kan. Ya itu aja sih. Tapi pas lihat bapaknya, oh iya gitu. Tapi mungkin kakak sendiri membatasi gak sih foto mereka yang diajak foto mungkin? Membatasi sih enggak ya, karena kan memang dari awal lahiran memang udah ada kesepakatan juga sama suami kayak ya udah nggak apa-apa kita posting, kita juga toh cepat atau lambat kan itu akan kesebar juga kan fotonya gitu. Jadi kayak kita ya paling pakai hashtag Masya Allah Tabarakallah atau say Masya Allah gitu aja sih. Jadi kayak supaya yang baik-baik datang gitu, nggak ada yang jahat-jahat gitu aja sih. Tapi kalau untuk ngumpetin banget sampai di stikerin sih, Dari anak-anak mungkin kak ada keberatan nggak kadang-kadang kalau diajak foto? mereka happy. Jadi kayak kesini aja tuh aku nggak akan nyampe kesini bawa anak-anak kalau tanpa mereka yang mau. Jadi aku akan tanya sama mereka, mau nggak ikut mami papi kerja, tapi ikutan dikasih tahu sama Roger
nanti ada kamera banyak, ada lampu, ada ini, ada itu. Oh iya mau. Kalau mereka bilang nggak mau, itu nggak akan terjadi gitu. Sama kayak hal adiknya waktu itu ada kerjaan tuh waktu dari bayi sampai ya sebelum bisa ngomong gitu. Tapi pas udah bisa ngomong kita tanya mau nggak mau, ya nggak diambil sama kita, ya udah nggak mau, mau gimana gitu. Sama juga kakaknya ada momen yang nggak mau sama sekali, ya nggak kita ambil gitu, nggak memaksakan, nggak nunggu mood, nggak. Tapi kalau dia udah bilang nggak mau, makanya aku lebih ke diajak ngomong. Jadi aku tuh selalu ngajak ngomong anakku semua hal, termasuk keputusan yang mau diambil. Terakhir mungkin Kak, ada keinginan mereka untuk mengarahkan mereka ke entertain? Enggak sih, kita lebih ke lihat bakat anaknya. Anaknya tuh lebih suka kemana dan kita support. Bukan berarti kita nggak setuju dia di dunia entertain, tapi kalau dia emang suka, dia mau, ya kita support. Tapi kalau enggak, ya kita support di bagian yang mana yang dia suka. Dan bagian kita hanya mengarahkan dan memberitahukan ini yang bagus, ini yang tidak gitu. Tapi sejauh ini ada gak mereka keinginan kayak kesukaan mereka tampil di depan kamera atau? Nggak malu sih, mereka depan kamera sih nggak malu. Kalau di depan kamera tuh nggak malu, tapi suka banget main dokter-dokteran. Kalau aku lagi sakit langsung datang nyuntikin. Jadi ya semuanya kita support, kita kasih tahu, kita beliin mainannya, kita kasih tahu Kita ini lagi, fungsinya apa. kenalin berbagai macam jenis pekerjaan gitu kan. Kalau di sekolah kan ada kan ini, oh ini pekerjaannya apa, dokter di rumah sakit, polisi di kantor polisi, gitu ya. Itu memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda sih. Oke, kasih Kak. Makasih. Aku boleh foto sebentar? 1, 2. Oke, makasih.